Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran praktikum anatomi untuk blok 4 tentang aparatus respiratorius dari traktus, respiratorius, dan pulmo. Sebelum masuk ke materi, mari kita mengingat kembali tentang sistem respirasi, di mana sistem respirasi adalah sistem yang berperan pada fungsi pertukaran gas dari luar sampai ke dalam paru-paru. Terdiri dari saluran mulai dari nasus atau hidung, kemudian faring, kemudian laring, trakea, kemudian bronkus dan cabang-cabangnya, serta kemudian sampai ke dalam pulmo. Kita mulai dari bagian pertama dari sistem respirasi, yaitu traktus respiratorisnya, yang mulai dari nasus atau hidung, ya, atau nasi nama lainnya. Kita lihat dari bagian luar, dari permukaan luar, kita lihat nasus ini. Ya, ada bagian dorsumnya, punggungnya, kemudian bagian alanya, cuping hidung, dan apexnya. Kita lihat dari bagian potongan median, kita lihat nanti akan menampakkan ruangan pada nasus. Nah, ruangan pada nasus dimulai dari lubang hidung bagian depan, ini yang disebut sebagai nares anterior. Nanti berakhir pada lubang hidung bagian belakang di sini, disebut sebagai nares posterior atau nama lainnya choanae. Nah, antara nares anterior sampai nares posterior atau choanae ini yang disebut sebagai kavitas nasi atau rongga hidung. Nanti bisa kita bagi lagi menjadi dua bagian, yaitu dari nares anterior ini, dari lubang hidung bagian depan, nanti sampai ke sini, sampai ke batas cuping hidung, ini ala nasi, ya, tidak ada struktur tulang rawannya, ya, hanya struktur kulit saja. Di sini ditambah tulang rawan sebagian, ya. Nanti ketemu dengan batas dari os nasalis, ya. Nah, ruangan di sini disebut sebagai vestibulum nasi. Nah, kemudian bagian batas ini yang disebut sebagai limen nasi. Nah, dari limen nasi ini sampai ke nares posterior tadi ini disebut sebagai kavitas nasi propria atau proprium, ya, atau kavum nasi proprium atau rongga hidung sejati. Ini vestibulum nasi atau serambi hidung, nah, bagian depan. Nah, nanti fungsi penting hidung pada sistem respirasi diperankan oleh kavum nasi ini, baik vestibulum maupun kavitas nasi proprianya. Nanti pada kavitas nasi propria ini di sini pada dinding lateralnya, ya, nanti karena dinding medial ini nanti kan ada sekat, ya, atau septum membatasnya yang membatasi antara kavitas nasi dekstra dan sinistra. Nah, pada dinding lateralnya dari kavitas nasi ini nanti akan ada bangunan berupa tonjolan, ya, ada 3 yang kelihatan jelas, 1, 2, 3, dan alur atau saluran di antaranya atau di bawahnya, 1, 2, 3, 4. Tonjolannya ini ada 3, ya, A, B, C, ini disebut sebagai konka nasalis atau konka nasi, ya, dengan saluran atau alur di bawahnya disebut sebagai meatus nasi. Konkanya nanti ada 3 yang kelihatan jelas, ya, konka nasi superior, media, inferior. Dan salurannya juga ada 3, namanya sesuai dengan nama konkanya. Ini konka inferior, maka di bawahnya adalah meatus nasi inferior, ini meatus nasi media, ini meatus nasi superior. Nanti satu lagi di atas ada meatus nasi suprema. Nah, di atas, ya. Nah, kemudian nanti ke bagian belakang di sini ada choanae tadi, ya, atau nares posterior, ini membatasi antara rongga hidung kavum nasi secara keseluruhan dengan saluran berikutnya disebut sebagai faring, atau kita sebut sebagai tenggorokan. Nah, jadi faring ini mulai dari setelah di sini, setelah nares posterior ini sampai ke sini. Nah, sampai ke sini, ya, dari sini sampai ke sini ini adalah faring. Nah, di dalam rongga hidung ini atau kavum nasi dirinya terdiri dari lapisan mukosa yang menghasilkan mukus atau lendir. Dia pada permukaannya nanti akan terdapat silia, yaitu rambut-rambut halus, dan nanti di sini juga sangat banyak fasa atau pembuluh darahnya, kapilernya. Nanti berperan untuk mengkondisikan udara nafas yang masuk, ya, dari luar. Nanti akan pertama-tama di daerah vestibulum tadi akan ada yang namanya rambut-rambut hidung, ya, kita sebut sebagai bulu hidung, ya, disebut sebagai fibraceae. Nanti akan menyaring kotoran yang kasar, dan begitu udara masuk ke dalam kavum nasi proprium ini nanti akan
disaring lagi oleh silia, rambut-rambut yang halus di dinding kavum nasi ini. Kemudian dengan adanya mukus yang dilepaskan atau dihasilkan oleh permukaannya akan menyebabkan udara menjadi lembab, dan adanya fasa yang banyak di sini akan mengakibatkan atau membawa panas sehingga udara masuk akan menjadi hangat. Nah, nanti sehingga udara masuk sampai ke faring sampai ke pulmo akhirnya akan sesuai dengan kondisi atau suhu tubuh kita. Kemudian kita berlanjut ke bagian kedua yaitu faring ya, saluran faring ya. Dimulai dari setelah nares posterior tadi di sini sampai ke sini ya, sampai sebelum masuk ke laring. Nah, ini laring. Ini rongga laring. Ini di sini adalah faring. Nah, faring nanti ada 3 bagian. Pertama dari sini sampai ke sini ya, atau di sini ya, disebut sebagai nasofaring, dan di sini disebut sebagai orofaring, dan di sini disebut sebagai laringofaring. Jadi adalah faring yang ada di belakang nasus, faring yang ada di belakang oris, ini faring yang ada di belakangnya laring. Maka namanya menyesuaikan. Nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nanti pada faring adalah saluran saja, nanti dilewati oleh udara, nafas kita baik inspirasi maupun ekspirasi ya. Nanti ada beberapa bangunan penting di situ yang mungkin perlu kita ketahui ya. Nanti di dinding lateral ya, lateral nanti ada lubang di situ. Ada satu lubang ya, namanya ostium tuba auditiva, yang mana akan berjalan ke lateral nanti menjadi tuba auditiva, yang mana nanti ujungnya ada di dalam rongga telinga tengah atau kavum timpani nanti. Nah, di ruang telinga tengah atau auris media. Lubang ini selalu tertutup ya, nanti ada ototnya menjaga di sini ya, ada 2 otot di sini ya yang melingkupinya di luar dan di dalamnya. Nanti berperan untuk menutup dan membuka ostium ini tadi. Fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan tekanan antara udara di dalam telinga tengah dengan udara di luar tubuh kita yang masuk melalui hidung. Nah, nanti kapan lubang ini terbuka atau membuka salurannya, itu saat kita melakukan gerakan menelan. Ini akan membuka. Oke, lanjut nanti di orofaring. Nah, tadi di nasofaring juga nanti ada di bagian belakang. Ada yang namanya tonsil, tonsila faringia, jaringan limfoid yang disebut sebagai tonsila faringia. Kemudian nanti kita masuk ke orofaring di sini, ya batasnya adalah ini namanya uvula ya, uvula palatina. Dan ini adalah epiglotis atau cartilago epiglotica. Nah, batasnya di antara 2 bangunan itu adalah orofaring. Nah, di situ nanti ada di sisi lateral akan kita lihat ada tonsila palatina. Ya, tonsila palatina ada 2, kiri dan kanan. Nah, ini yang seringkali kalau mengalami peradangan pasti dia akan membesar sehingga menyebabkan gangguan atau nyeri saat menelan. Kemudian nanti di pangkal lidah, ini lidah ya atau glossum ya, juga terdapat tonsila di sini namanya tonsila lingualis. Nah, tonsila lingualis bersama tonsila palatina kanan kiri bersama tonsila faringia di belakang faring nanti membentuk suatu kumpulan jaringan limfoid yang disebut sebagai Waldeyer's ring atau cincin Waldeyer yang ada di daerah faring. Nah, lanjut kita ke bawah, masuk ke laringofaring, adalah faring yang ada di persimpangan antara laring dan esofagus. Ya, laring ke depan saluran respirasi, esofagus nanti langsung ke bawah adalah saluran digesti atau pencernaan. Ini persimpangannya pada laringofaring. Bagian berikutnya dari saluran respirasi adalah laring. Nah, ini laring ya, kelanjutan dari faring tadi. Setelah faring masuk ke laring, ini ke arah depan ya, di leher atau di kolom bagian anterior ya, nanti terdapat laring ini. Laring ada suatu ruangan ya, sebenarnya suatu ruangan ya, nanti yang dibentuk atau dibatasi oleh cartilago laringis atau tulang rawan laring. Nanti ada beberapa ya. Kita lihat dari sisi luar seperti ini. Nah, dia tertutup oleh muskulus pada kolum ya, tertutup oleh beberapa otot di sini ya. Ini ada os hyoid. Nah, dia ada di bawahnya os hyoid. Nah, dan di belakang dan bawah os hyoid ini seperti ini. Nah, ini ruangannya ya. Nanti akan kita lihat ada beberapa cartilago pembentuk laring. Yang pertama yang paling atas ini disebut sebagai cartilago epiglotica. Nah, di atas nanti menjadi semacam katup yang akan menutup pintu laring ya, bila saat kita melakukan gerakan menelan. Setelah kita bernapas dia akan membuka atau bicara akan membuka.
Nanti ada lagi di bawah yang paling besar ini adalah cartilago thyroidea. Nah, cartilago thyroidea. Dan di bawahnya ada yang lebih kecil, nanti sampai ke belakang ini adalah cartilago cricoid ya. Dari depan ke belakang, dan nanti di atas sini, di dalam sini kecil ya, ada cartilago arytenoid. Kemudian di atasnya lagi ada cartilago corniculata dan cuneiformis, masing-masing sepasang. Nah, ini nggak nampak karena tertutup oleh jaringan ikatnya atau mukosanya. Nah, laring sendiri adalah suatu ruangan tadi. Nah, dia punya pintu di sini, pintu laring di sini, namanya adytus laring. Dan di sini ada dua bangunan berupa lipatan di sisi lateral dari laring ya. Dan lipatan ini masing-masing sepasang ya, kanan dan kiri. Ini yang nampak adalah bagian kanannya, yang disebut sebagai plica vestibularis yang atas ya. Yang bawah adalah plica vocalis. Nah, di antara nanti ada semacam cekungan, ini namanya sinus laringis. Nah, ini plica vocalis ini yang nanti berperan sebagai pita suara kita saat kita melakukan bicara, maka plika ini akan bergetar menimbulkan bunyi yang akan dibawa sampai ke atas, masuk ke rongga mulut, ke oris dan hidung. Nanti akan terjadi namanya fonasi atau perubahan bunyi menghasilkan fonem atau huruf-huruf yang kita kenal itu. Oke, kita lihat lebih detail pada model lebih besar di sini. Nah, kita di sini pada model lebih besar ya, ini laring yang sudah diperbesar yang utuh ya. Nanti ini bagian anterior ya, ini bagian lateral sinistra, ini bagian posterior, ini bagian lateral dextra. Di sini dan di sini nanti adalah bagian superior atau kranial. Nah, di sini akan berlanjut menjadi ke atas faring dan cavum oris atau rongga mulut. Ke bawah nanti berlanjut menjadi trakea. Nah, kita lihat, ini adalah os hyoid ya. Salah satu tulang pada tambahan pada kranium adalah os hyoid. Nah, laring tadi ada di bawahnya hyoid. Nah, ini kita lihat sini bagian yang biru-biru ini adalah menunjukkan struktur kartilago atau tulang rawan. Putih adalah tulang keras ya, oseum. Nah, yang merah kecoklatan ini adalah muskuli. Nah, ini adalah glandula atau kelenjar. Ini ada kelenjar tiroid. Nah, yang ada di bagian leher. Nah, kita lihat laring tadi ya. Sudah kita sampaikan bahwa laring terdiri atas beberapa kartilago penyusun. Nah, yang nampak jelas ini kalau kita lihat dari atas ya seperti ini. Nah, ini adalah pintu laring ya, masuk ke sana. Ini pintunya adalah adytus laring tadi. Ini adalah epiglotis atau kartilago epiglotika tadi yang menjadi semacam pintu yang menutup adytus laring saat kita melakukan gerakan menelan saat makan misalnya. Nah, ini kalau kita lihat dari samping ya, seperti ini. Nah, ini kartilago yang disebut sebagai kartilago thyroidea ini. Nah, yang besar ini menonjol di bagian depan, di samping melebar, kemudian di belakang bentuk seperti tanduk ini. Nah, ke atas, yang kiri ya, ini hanya di depan, di belakang tidak bertemu. Dari sampai belakang ini kartilago thyroidea, di belakang kecil seperti ini ya. Depan melebar besar ini, menonjol di sini, di leher menonjol. Nah, ini disebut sebagai, kalau kita sebut sebagai jakun ya, atau nama kerennya itu Adam's apple ya. Nah, seperti ini. Kayaknya dia menonjol bentuk seperti jakun kalau kita rapat di leher. Kalau pada laki-laki umumnya cenderung dia akan prominent atau menonjol, meskipun tidak semua. Pada wanita umumnya tidak prominent atau tidak menonjol, tapi ada juga yang menonjol. Jadi itu ya suatu variasi ya. Oke. Nah, setelah kartilago tiroid nanti kita lihat, ini kita lepaskan dulu kelenjar tiroidnya. Nah, maka di bagian bawahnya ini nanti kan ada yang namanya kartilago cricoid. Nah, kita buka di sini tiroidnya ya. Ini ada muskuli laring ya, otot pada laring. Nah, kita lihat sini. Ini ada kartilago cricoid dari depan sini. Kecil ke belakang melebar, kemudian memutar. Nah, ini sebenarnya melingkar seperti cincin yang cricoid ini. Belakang lebar, di depan mengecil. Ini kartilago cricoid atau cricoidea. Nah, nanti di atasnya, nah di dalam sini. Nah, ini kalau kita buka saja ya. Kita lihat bagian dalamnya seperti ini. Nah, ini bagian dalamnya ya. Nah, nanti dalam sini ada kartilago arytenoid. Nah, di dalam sini tertutup oleh muskuli ya. Nanti kalau ke atas lagi ya, kita di sini ya. Kalau ke atas lagi, nah ini yang dua ini menonjol ini adalah kartilago
corniculata, ada kanan dan kiri. Di atas lagi ada penonjol lagi, di dalamnya nanti ada cartilago cuneiformis, nah kecil juga, nah, sehingga tidak begitu jelas terlihat. Yang paling jelas adalah cartilago epiglottica atau epiglotis, cartilago tiroid ini yang paling besar, dan di bawahnya ada cartilago cricoid yang melingkar seperti cincin tadi. Nah, itu adalah tulang rawan pembentuk laring. Nah, oke. Di dalam tadi kita lihat lagi ada yang namanya tadi adalah plica vocalis ya, yang bawah sepasang, dan yang atas adalah plica vestibularis atau ventricularis. Di antaranya ada sinus laringis. Oke, nanti ini akhir laring, ke bawah sudah menjadi trakea. Oke. Oke, selanjutnya setelah laring kita menuju ke bagian bawah dari laring yang namanya trakea atau saluran trakea. Oke, dari sini ini adalah model dari laring sampai ke pulmo. Ini laring tadi sampai sini, nanti setelah sini ke bawah ya akan berlanjut menjadi trakea. Ya, trakea. Kita lihat di sini, kita buka ya. Pulmonya. Kita buka core-nya atau jantung. Oke. Oke, ini kita lihat adalah akhir dari trakea di sini ya. Ini trakea ya. Nah, dari atas ya, dari belakang sana. Dari trakea. Nah, dia dari bawah laring, setelah laring ya, ini cartilago cricoid tadi. Ini trakea dari kira-kira setinggi vertebra cervical ke-6 yang nanti ke bawah terus sampai berakhir di kira-kira setinggi vertebra torakal 4 atau 5. Biasanya 5 ya. Dari sini akan bercabang dua menjadi bronchus primarius. Oke. Untuk trakea dulu kita lihat trakea ya. Ini ada memang ada di belakangnya, di depannya ada beberapa struktur ya. Sini ada aorta, kemudian ada vena cava ya. Nanti di belakangnya nanti ada ini yang kecoklatan ini adalah esophagus ya. Nah, trakea ini dia tadi dari cincin-cincin cartilago trachealis yang biru ini ya. Tentu seperti cincin atau lebih tepatnya seperti tapal kuda, karena dia hanya melingkari di bagian depan, kanan dan kiri. Bagian belakang tidak tutup oleh cincin trakea. Nanti di antara cincin trakea, di antara cartilago trakea ada yang warna terang putih ini adalah ligamentum annularia. Nah, bentuknya seperti anulus, seperti cincin-cincin, maka disebut sebagai ligamentum annularia. Oke. Oke. Jadi kita tunjukkan di model yang lain di sini ya. Oke. Ini, nah ini menunjukkan trakea ini di sini, yang putih ini ya. Ini berserta dengan vasa darah besar ada di sekitar jantung. Nah, kita lihat dari posterior, dari belakang. Oke, nah ini ditampakkan di sini bahwa trakea ini di bagian posterior dia tidak terhubung cincin trakeanya atau cartilago trakeanya tidak sampai ke belakang. Ini bagian yang tertutup oleh lapisan tipis yang disebut sebagai paries membranacea. Jadi semacam membran saja, tipis saja dindingnya ya. Dinding mukus nanti disebut sebagai paries membranacea trakea. Nah, ini adalah tadi yang warnanya putih sekali adalah cartilago trakea, ini yang agak bergaris-garis diantaranya itu adalah ligamentum annularia. Nah, ini nanti bercabang di sini, bercabang dua menjadi bronchus primarius dextra dan sinistra. Oke, dari depan seperti ini tadi ya. Oke, itu trakea tadi. Nah, kemudian setelah trakea nanti akan bercabang dua, tadi sudah disebutkan di sini ya. Kita lihat kalau di sini dulu. Nah, di sini dulu tadi. Jadi trakea tadi setelah bercabang dua pada bifurcatio trakea, jadi percabangan trakea disebut sebagai bifurcatio trakea, kan mempercabangkan trakea menjadi dua bronchus ya primarius. Nah, ini atau nama lainnya bronchus principalis, jadi bisa principalis atau primarius. Ya, satu bronchus primarius dextra ini ya sepanjang ini, dan satu bronchus primarius sinistra sepanjang ini. Nah, lebih panjang ya, agak lebih kecil ya diameternya, agak lebih mendatar arahnya. Sedangkan yang bronchus primarius dextra dia akan sedikit lebih pendek, lebih lebar diameternya, dan arahnya akan lebih tegak dibanding yang sinistra. Ini disebut sebagai bronchus primarius atau bronchus principalis. Nah, ini menuju ke masing-masing arah pulmo dextra dan pulmo sinistra. Nah, nanti dari masing-masing bronchus primarius tadi akan bercabang lagi menjadi bronchus secundus atau nama lainnya adalah bronchus lobaris. Nah, bronchus secundus atau bronchus lobaris. Kalau tadi kita gunakan istilah bronchus primarius, maka cabangnya adalah bronchus
secundus. Kalau kita gunakan istilah bronkus principalis, maka cabangnya adalah bronkus lobaris, yaitu hanya penggunaan istilah saja. Nah, jumlahnya sesuai dengan jumlah lobus dari pulmo. Pulmo karena punya 3 lobus atau 3 bagian ya, maka akan ada 3 bronkus lobaris atau bronkus secundus, yang superior, medius, inferius. Yang sini ada 2 sesuai jumlah lobus pulmonya, ada bronkus lobaris superior dan inferior. Nah, nanti setelah dari bronkus secundus, maka bercabang lagi menjadi bronkus tertius atau bronkus segmentalis. Nah, nanti dari sini bercabang lagi ya, seperti dari sini ya, ini bercabang lagi menuju ke masing-masing segmen dari pulmo pada tiap lobusnya. Nanti pulmo dextra akan terbagi menjadi 10 segmen, pulmo sinistra juga terbagi menjadi 10 segmen. Nah, nanti tiap lobus ada pembagian segmennya. Sini tidak bisa tertunjukkan pada model karena tidak ada pembagian segmen di sini ya. Nah, mungkin bisa kita lihat di sini. Oke, pada model ini tadi ya. Nah, kita lihat di sini dari yang sebelah kanan saja. Nah, ini adalah tadi lobus primarius dextra ya. Ini satu ini kemudian bercabang menjadi 3. 1 bronkus primarius bronkus lobaris yang superior. Ini bronkus lobaris yang medius, ini bronkus lobaris yang inferius. Nah, nanti dari bronkus lobaris tadi bercabang lagi menjadi bronkus tertius atau bronkus segmentalis. Ini yang satu warna adalah 1 segmen ujung-ujung ini. Nanti bagi menjadi 10 segmen. Nah, di sini ini segmen yang berbeda lagi. Juga segmen. Nah, ini umumnya juga segmen yang berbeda. Nah, ini ada 1, 2, 3. Ini ada 1 ya, 2, 3 ya. Nah, ini yang inferiusnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 10 segmen pada pulmo yang kanan. Dan yang kiri juga akan ada 10 segmen, nanti ada dengan warna yang berbeda. Nah, ini namanya bronkus tertius atau bronkus segmentalis, sesuai dengan segmen masing-masing pulmo. Nanti biasanya diberi segmen dari 1 sampai 10 ya. Oke, nanti setelah bronkus segmentalis atau tertius akan bercabang berlanjut menjadi namanya bronkiolus. Nah, kalau dari trakea tadi ya, trakea dia punya cincin trakea yang dibentuk oleh kartilago trakea, tulang rawan trakea. Bronkus tadi ya juga punya kartilago bronchialis, jadi ada tulang rawannya pada bronkus juga yang di bagian depan. Sampai sampai bronkus tertius atau segmentalis dia masih punya trakea, masih punya tulang rawan atau kartilago. Nah, setelah masuk menjadi bronkiolus dia sudah tidak memiliki kartilago lagi, hanya saluran saja ya, tipis ya, tidak memiliki kartilago lagi. Nah, nanti dari bronkiolus tadi akan bercabang-cabang menjadi beberapa subcabang lagi ya, menjadi bronkiolus terminalis akhirnya ya, kemudian masuk lagi menjadi bronkiolus respiratorius. Nah, pada bronkiolus respiratorius tadi di sini sudah tidak bisa kita nampakkan ya, sudah kecil sekali, sudah mikroskopis ya, diameter sudah sangat kecil sekali ya, kurang dari 0,5 mili ya, jadi kecil sekali ya. Nah, ini masih yang segmentalis ya. Segmentalis masih bercabang lagi menjadi subsegmentalis lagi beberapa tingkat, sekitar 3 sampai 4 tingkat. Nanti sampai ujungnya baru menjadi bronkiolus respiratorius. Nah, pada bronkiolus respiratorius itu sudah mikroskopis, itu sudah ada butiran alveoli ya, yang masih jarang-jarang. Nah, nanti ujungnya dari respiratorius menjadi ductus alveolaris, berakhir pada saccus alveoli dan alveolus. Jadi saccus nanti adalah gerombolan alveolus yang mengelompok. Alveolus ada satu butiran itu, satu bulatan itu adalah alveoli, nanti ya kecil sekali ya, tidak bisa kita di sini. Ini secara mikroskopis. Nah, nanti dari bronkiolus tadi sampai ke ductus itu sudah tidak ada kartilago lagi, sudah itu adalah pars respiratoriknya. Nah, kalau dari bronkus tadi sampai bronkus segmentalis adalah pars konduktoris, jadi dia hanya menghantarkan saja keluar masuk, tapi sudah masuk ke bronkiolus yang respiratorik dia sudah ada fungsi respirasinya. Nah, yang bronkiolus respiratorik sampai alveolus itu sudah sifatnya mikroskopis, tidak bisa kita tunjukkan secara anatomis atau gross anatomisnya. Kita hanya bisa tunjukkan sampai ke bronkus segmentalis dan subcabangnya seperti itu. Setelah tadi salurannya ya, mulai dari nasus, faring, laring, trakea, bronkus ya,
cabang-cabangnya bronchiolus sampai ke alveoli, kita akan menunjukkan pulmo. Di bangunan makroskopis adalah pulmo di bagian luar ini yang mengisi kavum torak ya. Di kavum torak isinya utama adalah pulmo ya, kemudian bangunan mediastinum ya. Bangunan mediastinum nanti ada core dan fasa darah dan struktur lain di tengah antara kedua pulmo. Kita lihat pulmo di sini ya. Ini struktur pulmo di dalam torak, kita ambil dari dinding toraknya, kita keluarkan dari dinding toraknya, dari kavum torak. Dia bentuknya seperti ini ya. Ada pulmo dextra dan pulmo sinistra, ya bentuknya menguncup di atas ya dan melebar di bawah. Nah, masing-masing pulmo dextra dan sinistra sebenarnya identik ya, serupa, mirip secara struktur jaringan isinya sama, hanya mungkin bentuk luarnya agak sedikit ada perbedaan atau variasi antara kanan dan kiri agak sedikit berbeda karena berkaitan dengan lokasinya dan struktur lain yang ada di dekatnya. Kita lihat secara umum pulmo nanti baik dextra maupun sinistra punya bagian yang namanya basis ya, jadi bagian dasar ini ya, basis pulmo ya, bagian dasar yang melebar mencekung ini, dan ujung atasnya ya di sini ya, puncaknya ya di sini, bagian atas torak nanti ya disebut sebagai apex pulmo. Ada basis, ada apek. Kemudian nanti pulmo punya 3 sisi atau permukaan atau 3 fasies ya. Yang bawah adalah karena dia berhadapan dengan diafragma. Nah, bagian yang paling bawah sini nanti ya, di bawah sini di atas diafragma adalah fasies diafragmatika. Dan fasies ini dari depan ke lateral ke belakang nanti itu adalah fasies costalis karena dia berbatasan dengan costa, tulang rusuk. Di bagian medial ini yang menghadap ke tengah, menghadap ke core, menghadap ke jantung adalah fasies mediastinalis. Nah, ini kita lihat sini. Kita ambil core-nya. Oke. Kita keluarkan. Nah, maka sini akan kita tampakkan adalah fasies. Di sini adalah fasies mediastinalis. Fasies costalis sampai ke posterior ini fasies diafragmatika. Kemudian pulmo juga masing-masing baik kanan maupun kiri ini punya margo atau tepi, atau batas atau pinggiran gitu ya. Ada margo inferior ini, nah ini, ya margo inferior, margo anterior ini, nah di dinding depan dari fasies mediastinalis ini. Satu nanti di belakang, nah di sini, di dinding posterior dari bagian posterior dari fasies mediastinalis. Oke, itu bagian umum pada pulmo. Kemudian pulmo dextra dan sinistra yang membedakan lagi adalah jumlah lobusnya atau jumlah bagiannya. Jadi dextra nanti punya 3 lobus ya. Ada lobus superius nanti di sini, ada lobus medius ini, dan lobus inferius. Sementara yang sinistra hanya 2 lobus, lobus superius dan lobus inferius. Antara lobus pada pulmo dextra, antara lobus superius dan medius nanti dibatasi oleh suatu celah atau fisura, disebut sebagai fisura horizontal. Nah, kemudian antara lobus medius dan inferius ada celah disebut sebagai fisura obliqua dextra. Dan untuk pulmo yang kiri, yang sinistra, antara lobus superior dan inferior dibatasi oleh celah atau fisura obliqua sinistra. Oke, kemudian bangunan lain yang khas pada pulmo kiri nanti di sini ada bangunannya tipis ya. Bentuknya tipis seperti daun telinga maka disebut sebagai, atau seperti lidah ya, maka disebut sebagai lingula pulmo sinistra. Nah, ini yang tipis ini dia nanti menutupi bagian depan dari core dari sini ya. Nah, ini agak tipis sini. Itu sebagai lingula atau lingua dari pulmo sinistra. Oke, itu. Kemudian nanti bangunan lainnya pada tiap pulmo adalah berupa impresio atau sulcus ya, yang merupakan akibat dari penekanan atau pendesakan dari organ lain yang ada di sekitar pulmo. Coba kita tunjukkan pulmo pada kadaver atau pulmo asli ya. Ini pulmo yang asli, ini adalah pulmo dextra ya. Kita lihat di sini dia punya 3 lobus tadi ya. Oke. Ini bagian apeknya dulu ya. Apek atau puncaknya ya ada di bagian puncak dari kavum torak, di bagian basisnya tadi ya. Basis. Ini fasiesnya tadi ya, fasies costalis ya sampai ke belakang, fasies mediastinalis yang di tengah ini, dan fasies diafragmatika di basis tadi. Dan margonya tadi, ini margo anterior, ini margo inferior, sini nanti ada margo posterior yang kurang lebih jelas ya. Oke. Ini lobusnya tadi kita lihat di dextra ada 3 lobus, lobus superius, medius, inferius.
ini batasnya antara superior dan media, ini ada visura horizontal. Antara media dan inferior adalah visura obliqua dextra. Oke, yang ini adalah pulmo sinistra. Kita lihat ya, lobus superius ya ini dan lobus inferius dibatasi oleh visura obliqua sinistra. Oke. Bagian lainnya sama nanti seperti pulmo dextra, baik facies, margo ya, apex dan basisnya sama. Nah, ini kita lihat facies mediastinalisnya ya, yang sinistra seperti ini ya, mungkin sudah tidak jelas ya. Nah, kita ambil yang kanan saja untuk facies mediastinalisnya. Nah, ini kita tunjukkan bangunan pada facies mediastinalis. Ini facies mediastinalis, nanti pada facies mediastinalis akan ada suatu area atau bagian yang terdapat banyak bangunan yang masuk dan keluar dari pulmo. Bagian itu disebut sebagai hilum atau hilus pulmonum ya, atau hilus pulmonalis atau hilus pulmo. Ya, hilus atau hilum ya. Ya, nanti hilus atau hilum tadi dibatasi tapi adalah oleh bangunan atau struktur ligamentum pulmonale. Nah, yang merupakan bagian dari selubung pulmo yang disebut sebagai pleura. Nah, pada hilum atau hilus tadi ada apa saja? Kita lihat di sini. Nah, ini yang utama nanti adalah terdapat percabangan dari bronkus tadi. Jadi bronkus primaris tadi di sini bercabang ya, tergantung pas memotongnya preparatnya ya. Nah, ini kebetulan terpotong saat bercabang menjadi bronkus secundus. Ya, ini secundus ya. Nah, ini sama ini ya. Yang satunya belum jelas di mana ya potongannya, tapi ini bronkus secundusnya. Ini ke medial nanti bronkus primarisnya. Nah, kemudian nanti di depannya, nah, ini ada beberapa lubang-lubang ya, seperti lubang gitu ya. Nah, ini di depan dan di bawah. Nah, depan atas dan belakang bawah. Nah, ini adalah fasa-fasa pulmonal. Nah, atasnya adalah arteri pulmonalis ya, ini. Yang atas dan depan ini. Nanti yang bawah adalah vena pulmonal. Nah, jadi yang arteri cenderung letaknya dia superior ya, superior dan di depan. Adalah arteri pulmonalis, nah, dextra ya. Nanti yang lainnya yang di bawah, yang lebih ke bawah ya, lubang ini adalah vasa ya, vena pulmonalis. Nah, ini harusnya ada 3 ya, tapi kadang tergantung pemotongan dari preparatnya. Nah, ini udah kita tambahkan ujungnya ya. Nah, ini, nah itu lubangnya ke sana. Itu menunjukkan fasa-fasa pada pulmo nanti ya. Nah, ini yang bawah adalah vena pulmonalis, yang atas adalah arteri pulmonalis, yang belakang, paling belakang dan paling atas adalah potongan bronkus ya, mungkin primaris atau mungkin secundusnya. Nah, nanti harusnya ada struktur lain di sini, mungkin ada nampak limfonodi ya, nodus limfatikus, kemudian mungkin inervasinya, tapi tidak nampak di sini karena sudah rusak mungkin ya jaringannya. Tunjukkan yang pada pulmo sinistra ini sudah lebih tidak begitu jelas ya, tapi masih bisa kita tunjukkan. Ini adalah, nah ini ya, ini adalah ini potongan bronkusnya. Nah, ini bronkus primarius, ini secundus ya. Ini ke lobus superior, ini ke lobus inferior ke sana. Nah, ini potongan bronkus ya, secundus sudah. Kemudian nanti ini ada arterinya di sini. Nah, ini di atasnya ada arteri yang agak warnanya terang ini ya, potong. Ini juga arteri di sini, arteri pulmonalis yang sinistra. Nanti yang ke bawah di sini ini adalah vena, nah, vena pulmonalis. Nah, yang lain sudah tidak begitu jelas. Ini juga vena pulmonalis. Vena pulmonalis ini yang atas adalah arteri pulmonalis. Nah, sama yang ini terpotong tapi ya di sini. Nah. Oke, itu bangunan pada hilum pulmonum atau hilum pulmonale. Oke. Pada pulmo tadi disebutkan terdapat bangunan berupa penekanan atau cekungan yang diakibatkan oleh desakan atau adanya benda lain atau struktur lain di sekitar pulmo. Kita lihat, ini kita tunjukkan pada pulmo dextra ya di sini ya. Ini akan nampak kalau dilihat ini ada seperti cekungan di sini ya. Nah, di bagian agak depan ini yang disebut sebagai impresio cardiaca. Jadi ada cekungan akibat penekanan atau adanya kor atau jantung di bagian sini, bagian sebelah depan ini. Ini ke atas kita lihat akan ada seperti alur di sini.
Ini nanti alur ke atas ini ya. Ini adalah sulcus arteri subclavia. Ini ditempati oleh arteri subclavia nanti. Nah, ini ke sini. Sana ke atas ya. Nah. Jadi lihat sini akan ada alur yang melengkung ini. Nah, ini adalah sulcus vena azygos. Nah, ditempati oleh vena azygos. Nah, di sini harusnya akan nampak, di harusnya ada alur ke bawah adalah sulcus aorta, harusnya kelihatan, dan sulcus esophagus harusnya, tapi sudah tidak begitu jelas ya. Itu beberapa yang kelihatan. Nah, nanti yang lain juga, yang kiri juga serupa, nanti sama punya, dia punya di sini kita lihat ya, tapi tidak jelas sudah, tapi kita juga lokasinya di harusnya ada impresio kardiaka juga. Kemudian di atasnya ini harus ada sulcus arcus aorta, dan ke bawah menjadi sulcus aorta descendens ya. Nanti yang ke atas sama ada sulcus arteria subclavia. Nah, seperti itu. Tapi karena sudah tidak jelas strukturnya, jadi tidak bisa kita tunjukkan. Mungkin hanya bagian kanan tadi saja. Oke, kemudian pulmo secara umum, secara keseluruhan nanti sebenarnya dia dibungkus oleh suatu selubung ya, yang disebut sebagai pleura. Nah, pleura itu nanti pada pulmo dia membungkus seluruh pulmo ya, kecuali bagian hilus. Nah, hilus tidak terbungkus pulmo karena nanti hanya tepinya saja. Tepinya akan menjadi batas dari adanya pleura tadi, nah, yang disebut sebagai ligamentum pulmonum tadi. Nah, di sini ya. Nah, pleura tadi nanti ada dua lapisan atau dua bagian atau dua lembar ya. Satu yang melekat atau menempel pada permukaan pulmo disebut sebagai pleura visceralis ya. Menempel pada seluruh permukaan pulmo kecuali pada bagian hilusnya tadi. Dan satu lapisan lagi nanti menempel pada dinding torak disebut sebagai pleura parietalis. Nah, antara lapisan pleura parietalis di torak, dinding torak bagian dalam, dan pleura visceralis di permukaan pulmo nanti ada celah sempit yang terisi cairan atau liquor pleura disebut sebagai cavum pleura. Nah, apa gunanya cavum pleura? Nanti untuk berperan untuk sebagai tempat terjadinya pergesekan atau friksi dari pulmo saat terjadi proses respirasi, di mana pulmo akan mengembang ya, naik dan turun ya, membesar, nah, sehingga akan ada pergerakan antara pulmo dan dinding torak. Nah, adanya cairan di antara pulmo tadi dan torak akan memudahkan pergerakan pulmo tadi saat proses atau gerakan respirasi seperti itu. Nah, kemudian pleura tadi tidak membungkus tepat atau pas pada pulmo, tapi bungkusnya jadi ibaratnya suatu bungkusnya tidak menempel tepat, tapi ada sisa ruangan dari pleura tadi. Nah, sisa ruangan ini disebut sebagai recessus pleura atau sinus pleura. Nanti ada yang ada di bawah sini ya, namanya recessus costophrenicus ya, atau costodiaphragmaticus. Dan ada yang di sini, ada recessus costopedesnya di depan sini ya. Itu adalah sisa-sisa ruangan pleura yang tidak terisi oleh pulmo. Seperti itu. Ya, kita kembali ke sini. Saya akan menunjukkan kembali tadi daerah hilum tadi pada preparat asli mungkin tidak jelas. Kita kembali ke sini akan memperlihatkan daerah hilum pulmonalis tadi. Ini pada facies mediastinalis sini ya, atau sisi yang menghadap ke tengah. Jadi kita lihat sini ya. Nah, ini ada daerah yang dibatasi oleh garis putih ini. Nah, itulah yang disebut sebagai daerah hilum atau hilus pulmonalis tadi. Nah, tepinya putih ini yang disebut sebagai ligamentum pulmonale. Adalah batas atau pertemuan antara pleura parietal dan pleura visceral. Nah, di sini terdapat bangunan-bangunan yang ada beberapa tadi ya. Ini ada beberapa cabang bronkus yang secundus tadi. Yang di atasnya nanti ada arteria pulmonalis ya, yang di sini disebut warna ditampakkan berwarna biru. Dan di bawah ini, bawah dan agak ke belakang ini adalah vena pulmonalis. Nah, yang sebelah dextra, yang sinistra. Kita lihat sinistra di sini ya. Ya, ini sama nanti seperti ini posisinya. Ini ya, sama. Kita ambil ini. Ini hilumnya tadi, yang putih ini adalah tepinya adalah ligamentum pulmonale. Ini area hilumnya. Nah, ada cabang bronkus tadi, ada arteria pulmonalis di atas, dan yang di bawah adalah vena pulmonalis. Nah, ini menyesuaikan dengan nanti struktur pada core. Kalau kita pasang core di sini ya, ini core jantung ya. Ini kita lihat ini
Ini core kalau dipasang di sini, ya ini ya. Sesuai dengan struktur pada core ya. Ini core ya. Kita lihat di sini di bagian belakang core. Ini adalah arteri pulmonalis, ini adalah vena pulmonalis. Jadi sesuai posisinya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke vaskularisasi ya. Untuk traktor respiratoris tadi. Kita mulai dari laring dan trakea. Untuk laring dan trakea nanti vaskularisasinya jadi bersumber dari arteri tireoide superior ini. Ini nanti utamanya adalah memvaskularisasi kelenjar tiroid ini. Kelenjar tiroid nanti akan ada cabang yang menuju ke laring dan trakea. Nah, ini menuju ke bawah. Ada ke trakea di belakang sini. Nah, dia menuju ke trakea, ini adalah cabang dari arteri tireoide superior. Nanti ditambah lagi dengan cabang arteri tireoide inferior nanti dari trunkus tiroid cervical dari cabang arteri subclavia itu menuju ke laring dan trakea. Oke. Kemudian setelah ada trakea ada bronkus ya, jadi bronkus kita lihat di sini. Jadi untuk bronkus ini di sini, ini bronkus tadi ada di sini, dia akan mendapat cabang dari arteri bronchialis yang berasal dari aorta thoracalis atau arteri descendens di sini. Bisa kan ada cabang ya, satu ke kanan nanti ada dua yang ke sinistra, namanya arteria bronchialis ya. Nanti satu yang kanan akan bercabang lagi menjadi 3 sesuai dengan cabang bronkus secundusnya. Nah, nanti di bagian posterior menempel di posterior dari bronkus dan cabang-cabangnya. Yang kiri nanti biasanya langsung ada dua arteria bronchialis ya, dari aorta menuju ke masing-masing bronkus secundus dan cabang-cabangnya. Oke, itu yang bronkus terakhir dan bronkus. Untuk pulmo nanti arterinya ada 2 macam ya, arteri untuk respirasi dan arteri untuk nutrisionalnya. Nutrisional nanti berasal dari kelanjutan dari arteri bronchialis tadi yang berjalan terus sampai ke dalam segmen-segmen pulmo. Sedangkan arteri untuk respiratoriknya adalah berasal dari dan menuju core langsung ya. Ada ini adalah arteri atau trunkus pulmonalis bercabang menjadi arteri pulmonalis ya, kanan dan kiri yang biru ini kelihatan ya dari situ, ini atau dari depan seperti ini, arteri pulmonalis dextra ya dan sinistra, dan yang sepasang lagi adalah ini di bawahnya ada vena pulmonalis dextra, sinistra dan vena pulmonalis dextra. Ini nanti masuk ke core, ini nanti keluar dari core menuju pulmo, ini menuju pulmo. Ini dari pulmo untuk fungsi respiratorik atau respirasi. Dan yang untuk fungsi nutrisional tadi adalah dari kelanjutan arteri bronchialis yang memvaskularisasi bronkus tadi. Oke. Untuk inervasinya, untuk pulmo ya, bronkus pulmo nanti diinervasi oleh plexus pulmonalis yang merupakan gabungan dari nervus simpatis dan parasimpatis. Simpatisnya nanti berasal dari medula spinalis segmen torakal 2-5, ada yang bilang 1 tapi biasa dari segmen torakal 2-5, dan ditambah dengan cabang dari nervus vagus yang bersama-sama membentuk plexus pulmonalis yang menuju ke bronkus dan cabang-cabang bronkus ya, nanti untuk fungsi respirasi. Kemudian untuk laring terakhir nanti berasal dari cabang nervus vagus ya, dari nervus laryngeus recurrens dan laryngeus superior. Nah, ini kita di sini. Kalau pada trakea di sini ada nervus ini, ada nervus cabang nervus vagus, ada nervus laryngeus recurrens ke atas ya. Nah, ini ke atas. Dan dari atas ada nervus laryngeus superior. Nah, ini menginervasi laring dan trakea. Demikian adik-adik telah kita sampaikan sebagian dari materi pembelajaran untuk praktikum anatomi untuk blok 4, materinya traktor respiratorium dan pulmo. Semoga bisa menambah pengetahuan adik-adik, menambah pemahaman dan membantu dalam memahami tentang materi tersebut. Untuk menambah atau meningkatkan pemahaman adik-adik, silakan menambah dengan mencari sumber belajar yang lain, bisa video atau buku atau lainnya yang bisa membantu memudahkan dalam pemahaman materi ini. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.